sekarang masih perspektif. Ini biasa kita untuk kuboin. Setelah kuboin kita melakukan pengalengan ikan. Tapi di Muara Baru hanya sampai kuboin saja. Pengalengan ikan biasa di Banyuwangi atau di Situ. Kalau kita sampai hanya pengalengan. Kalau di ya sekarang ada ya. Kita nggak ada di sini nggak ada kembali. Ini ikan dari Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia dari ikan ini masuk ke sore. Apakah mau ke tempat makan atau ke sore kasih tentang kapal? Oh ya. Mau naik bisa? Mau naik ke atas? Bukan. Saya punya kapal. Saya punya sekarang. Antara ini ada saya. Saya yang banyak. Enggak semua. Ada sini ada 4 sampai 5. Saya sama yang penting orang sini ada masalah kita bantu. Ada bisa pakai aja ya. Ini satu coba belum ya. Fadilah, yuk. Awas licin, awas licin. Baru masuk pasar. Iya. Ini tahan berbulan-bulan, Bu. Mana Pak Toha, Pak? Pak Toha, ini ikan apa? Ikan layang sama salon. Dari mana? Dari laut mana? Laut sini, laut Legon. ini di Samudra Hindia. Ikannya ambil dari Samudra Hindia. Minus 30 sampai 35 beku taruh di sini. Penyimpanan sekitar 18 sampai minus 18 sampai 20 derajat. Kalau dia di atas 15 derajat, ini kan bagus kualitas menurun. Sampai 10 lah ya. Dia ini ada isinya nggak? Ada isinya nggak? Iya. Nah ini kan masih ada esnya kan. Jadi penyimpanan kita kayak di botolnya juga minus 18 sampai 20. Jadi minus 20 dia jalan sampai sudah agak tinggi, defrost lagi ke minus 18, nanti sudah turun 18 lagi. Oh Yanto, ada isinya nggak nih? Ini sudah dibongkar belum? Sudah dibongkar, sudah kosong. Lama-lama Masih ada, kosong. Sudah kosong. Yang masih ada banyak yang masih ada. penyimpanan di minus 20, kan dia tahu keras lama-lama dia Pak Toha, kondisi ikan sekarang kan Rp3.000, Rp5.000 untuk fresh. Kenapa? Soal kapal impor coba kita banyak ikan impor. Nah ini yang merasa kami pedagang itu kami nelayan benar-benar ikan penuh dari impor. Gastori full. Gastori dia penuh. Ya. Iya, mohon maaf. Kalau kuning mana? Kapal juga seberang ini penuh juga. Kenapa kami kan? Karena gastori full. Ikan impor datang. Kita nggak bisa jual. Sebenarnya kami ini sebagai pedagang ya, ini udah nganggur begini. Oh ya? Karena kita nggak bisa jual. Ikan lokal kami ini nggak bisa jual, karena lebih murah daripada ikan Indonesia. Kasihan juga nelayan.
yang impor itu biasanya yang zaman berapa? Saya nggak sebut dari itu ya. Gini ya. Kalau impor ikan nggak bisa mengimpor ikan lagi, kita nelayan bisa jual. Karena impor ikan yang jual itu murah sekali mereka. Karena di luar negeri kan ikan itu mereka nggak makan, buang ke Indonesia. Ya salem. Sekarang salem mereka jual cuma 5.000 betul. Jadi kalau nelayan punya ikan yang fresh jual 5.000 mereka nggak mau, nggak cukup. Jadi jualnya berapa? 2.000, 3.000 di Banyuwangi. Ikannya biasanya 15-20.000 cuma dijual 2.500. Bagaimana menjual 10% dari nilai ikan? Jadi kasihan sekarang nelayan itu. Makanya dengannya Mas Kaisang datang sebagai ketua PSI kan, bagaimana bisa dikritikkan nasib nelayan ini nih. Dari kapan itu Pak banjir ikan impor? Dari Ini kapan? sudah setengah tahun lalu sampai sekarang. Dari setengah tahun yang lalu sampai sekarang, kasihan nelayan sekarang. Kasihan sekarang nelayan itu kasihan. Zaman dulu impor stop Ya stop. Nah, dulu sempat saat ini malah dibuka. dibuka lagi. Zaman Ibu Susi di stop. Ibu Susi di stop. Ya kan sekarang dibuka lagi. Ya kan dibuka lagi. Salmon itu emang nggak punya ya Pak ya? Apalagi satu lagi sekarang kita nih setelah nih KKP mau cobain kuota. Kuota itu apalagi dulu sebelum ini kita protes kan. Yang punya kuota harus punya duit di bank 200M. Nelayan jadi apa? Jadi yang punya duit jadi calo. Lu mau beli kuota sama kita. Ini duit berapa? Nelayan nangkap ikan di Indonesia harus diperjuangkan, bukan jual kuota gitu loh. Jadi KKP sekarang ini yang ada tendensi mau bikin kuota, jadi nanti terjadi mafia kuota gitu loh. Kalau bisa kuota itu nanti jangan jangan diberlakukan. Jadi namanya penangkapan ikan di laut itu bukan produksi. Ini kita sesuai dengan hasil alam. Kalau alam cuaca bersahabat, penangkapan bagus, hasilnya bagus. Kalau cuaca lagi buruk, namanya cuaca buruk, jangan kan ngambil ikan bertahan di laut aja berat, susah, harus minggir. Sedangkan kapal minggir nanti katanya dikenakan pelanggaran. Iya. Pasti. Ya. Kapal minggir dipatuh, Iya. padahal dipatuh. Kalau angin besar, mereka kan contoh ini kapal besar ini nangkap di 12 mil. Contoh angin besar nih, mereka berteduh. Mereka masuk ke dalam lokasi 12 mil atau di pantai langsung kena sanksi karena mereka melewati 12 padahal mereka ke pelabuhan untuk berteduh. Jadi KKP sekarang tidak mengerti masalah ini, apalagi katanya Indonesia tangkap ikan tidak pilih-pilih, sedangkan luar negeri pilih-pilih. Itu salah kata Menteri kemarin. Kenapa di luar negeri bisa tangkap spesiesnya sama? Karena mereka tangkap di laut dalam, samudra cuma ada cakalang, ongkol, marlin yang keras yang di laut dalam. Indonesia itu benar-benar dianugerahi sama Tuhan itu geografis yang luar biasa. Kita ada 4 jenis: ikan pesisir, ikan laut dangkal, ikan laut tengah, ikan laut dalam. Jadi spesies kita berbeda. Bukan kita tangkap sembarangan, bukan, karena di setiap zona kita punya ikan yang berbeda. Justru Menteri harus bersyukuri Indonesia punya geografis yang seperti ini, bisa nangkap ikan berbeda, bukan kita nangkap sembarangan. Justru yang barbar itu kata Uni Eropa nggak boleh ambil ikan kita. Kita lakukan diskriminasi. Ikan ini nih untuk mengalihkan, kita ekspor ke Uni Eropa kena 20,5%, ke Amerika kena 12,5%. Vietnam, Filipina, ke Amerika, ke Uni Eropa 0%. Jadi kita sebelum berperang sudah selisih 12,5 sampai 20%. Bagaimana kita mau bersaing sama Asia lainnya? Kita didiskriminasi. Menteri yang benar adalah sekarang memperjuangkan nasib ekspor kita yang ada diskriminasi di luar negeri, bukan malah menekan. Kata kita, dia mengatakan Indonesia nangkapnya barbar. Seharusnya yang nangkap barbar bukan Indonesia, Uni Eropa atau Jepang. Kenapa? Mereka kalau contoh di Uni Eropa, laut mereka Atlantik, Samudra Atlantik. Tapi mereka nangkap sampai Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Mereka lakukan cross ocean. Soalnya tangkaplah di Atlantik kan. Mereka sudah ke Pasifik, Samudra Hindia. Mereka yang barbar. Kalau mereka cross country kan mereka bukan negaranya.
caranya apa? Mereka beli kuota dari contoh negara Afrika. Mereka kan third country. Afrika itu jual kuota, pejabatnya jual kuota. Indonesia punya nelayan banyak, jangan belajar sama negara yang terbelakang jual kuota. Kita ini jual kuota berarti mematikan nelayan Indonesia. Kita pilih, ya, kita harap pemerintah yang akan datang, pilihlah pejabat yang ngerti perikanan, yang merasakan perikanan, bukan pejabat yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu asal ngomong gitu, ya kan? Dia bilang, ya, Indonesia mau di ban, nggak boleh. Sekarang Indonesia bagaimana di ban, paling menurut Indonesia. Ya, jadi harus diperjuangkan sama Mas Kaisang. Kalau ada waktu saya bisa jelasin dari A sampai Z, karena saya benar-benar dari nelayan pemilik juga, asosiasi juga, ya kan, sampai ke mengatasi masalah nelayan ketika ditangkap juga saya yang pergi urus gitu kan. Jadi saya tahu sekali kondisi Indonesia, termasuk impor segala, ya kan. Jadi Indonesia kalau seperti ini lagi, saya rasa dalam waktu 1 tahun perikanan Indonesia hancur. Kalau kita hancur ini, Indonesia total di seluruh Indonesia, nelayan Indonesia itu ada sekitar 2 juta nelayan, dari 0 GT sampai 200 GT ke atas, dengan komposisi nelayan izin pusat 6.000 nelayan, itu sekitar 200.000 yang kami yang tergantung dari SNI. Kalau harga ikan di masyarakat ataukah sama, belum impor masuk atau turun? Kalau ikan impor masuk, sejak impor masuk, ikan fresh yang bisa jual 15 sampai 20.000 sekarang jadi 2.500 sampai 5.000. Ya. Harga beli masyarakat justru dulu kita contoh trader ya. Contoh kita trader beli di masyarakat dulu 15.000. Sekarang tinggal 2.500. Karena ikan itu kita mau jual mahal nggak bisa. Karena di pasaran cuma 5.000. Kalau perbedaannya, ketika mereka beli di pasar, harganya efek nggak? Kalau harga di masyarakat beli ikan tetap harga tinggi. Karena yang jual tuh yang untung tuh pedagang. Kami nelayan ya susah. Pedagang di sana tetap harga tinggi. Cuma kami yang nelayan, trader, kalau trader jual nggak bisa. Tapi kalau yang jual di pasar tetap harga agak tinggi. Berarti coba saya rangkum semuanya ya. Ini kan kita banyak celah-celah anggota legislatif yang bergabung ini. Berarti satu yang dimau jangan sistem kuota untuk impor. Ya. Bukan impor. Bukan impor. Untuk menangkapnya. Menangkap jangan kuota. Terus ikan impor jangan. Sekarang gini, kita pakai kuota pun ini Harus ada proteksi ya. ada proteksi. Dari ikan-ikan impor. Iya, harus ada proteksi sekarang. Terus pas zaman susi nggak boleh masuk sama sekali. Ada tutup buka keran, ya kan? Jadi yang boleh itu adalah ikan-ikan yang bukan yang tidak bisa dicukupi. Ya. Sekarang bisa nggak bisa cukupi, mereka dapat kuota main masuk aja. Terus sampai di sini mereka yang impor rata-rata nggak jual ikan langsung, sudah masuk dapat kuota dia jual ke orang-orang yang jual ikan. Terus sekarang kita gimana potensi ekspor kita? Setahu saya kan dulu kita banyak sekali ekspor ke Tiongkok. Sekarang gini, ekonomi internasional ini sekarang jelek sekali. Tiongkok kondisi ekonomi mereka juga sangat jelek. Sekarang dulu kita yang ekspor ke Cina itu contoh cumi, kita bisa ekspor, mereka stop. Cumi turun 30% di Cina. Yang teripang gitu. Kita nggak tangkap teripang. Kita ngomong teripang itu adalah lebih ke budidaya, ke apa gitu, ke budidaya, ke apa. Kalau kita ini kan penangkapan. Jadi kondisi internasional itu jelek sekali. Ekonomi semua ini. Jadi kita harus protect, jangan kita impor ikan. Tapi bagaimana? Nah, sekarang kita nggak bisa ekspor ke Uni Eropa sama Amerika, bukan karena kita ban. Di ban kata menteri itu salah. Seharusnya karena kita nggak bisa saing. Bagaimana saya mau ekspor kena tarif 20,5%. Saya rasa Mas Kaisang ini pengusaha loh. Dia tahu kondisi sekarang bisa untung 5% aja sudah hebat ya Mas Kaisang. Kita kena tarif 20%, sedangkan negara lain 0%. Berarti kita sudah kedai saing 20%, Mas Kaisang, bagaimana mau saing lagi? Nah, untuk mengatasi ini, yang lucu apa? Contoh kita punya tuna gelondongan, kita potong sini, kita ekspor ke Amerika nggak bisa saing. Tapi gelondongan kita jual ke Vietnam, mereka potong, mereka proses, jual ke Amerika bisa. Karena tarif kita selisih 12,5, kalau di Eropa 20%. Jadi mereka cuma untung 5% aja, mereka masih bisa lebih bersaing 7,5% dari kita.
setelah ini ya seperti ini. Jadi kondisi perikanan Indonesia kalau tidak ada ahlinya, tidak ada yang bekerja dengan perikanan, kita nggak tahu. Nelayan kita bisa tahu, bisa pemerintah, bisa akademisi, bisa satu lagi praktisi. Birokrat pemerintah belum tahu ngerti soal masalah praktisi. Akademisi mereka cuma tahu teori. Kita praktisi yang tahu masalah pasar. Mas Kaisang saya rasa saya yang sudah lama menurut tahu kita praktisi beda sama dengan birokrat atau akademisi. Itu sama sekali beda karena varian di praktisi itu banyak sekali. Wah, itu loh Mas Kaisang. Jadi kita harap kita senang setelah ini senang Mas Kaisang bisa datang ya, bisa tahu keluhan kita ini nih, ya kan? Jadi mudah-mudahan bisa bantuan Mas Kaisang ini kami kala ini bisa kebijakan itu bisa kembali normal. Apa yang bisa dikerjakan adalah stop impor. Ya, stop impor dulu sementara. Stop impor kita ini Mas Kaisang. Stop impor sisanya ya mungkin kalau sampai Mas Kaisang ada waktu ya kita menghadap Mas Kaisang kita ngomong lebih detail ya Pak. Nah, yang penting kalau kita nelayan karena kondisi sekarang kita masalahnya pernah bawa ke Mas Gibran. Mas Gibran benar-benar waktu dia ngomong gitu, ini soalnya Pangkalan Muara Baru ini mau dihilangkan kapal. Kapal ini yang sudah ada 1.600 sekian kapal mau dihilangkan, nggak boleh parkir di sini. Jadi kalau mau dihilangkan nelayan-nelayan, penjual makanan, warteg, ya toh pekerja-pekerja seperti mereka hilang Pak. Jadi saya bilang seperti itu, saya ketemu sama Pak Presiden, saya bilang Pak, kalau sampai ini pindah ke yang dekat dengan daerah penangkap terjadi konflik horizontal. Maksud konflik horizontal adalah di daerah lain kan kapalnya agak kecil dibanding sama Muara lebih besar. Kita pindah ke sana, ini kapal kami yang kecil dan dimasukin negara ke kapal besar, akhirnya apa? Bisa seperti di Kalimantan kan, bahkan kapal apa segala. Mengatasi masalah ini nggak gampang. Harus tahu praktisi itu harus diikuti supaya karena praktisi yang tahu di pelabuhan ini seperti apa, itu apa. Nah, jadi kita dipindahin harus tahu. Dipindahin di ekonomi sana bisa membangunkan. Karena ekonomi itu bukan kamu pindah langsung bisa ada pasar, tidak. Ekonomi perlahan-lahan dijalankan harus didatar dengan infrastruktur dulu, infrastruktur, fasilitas, baru ekonomi bisa jalan. Saya rasa Mas Kaisang, sorry saya agak ini Mas Kaisang, saya rasa lebih tahu dari saya kan. Banyak sekali Pak. Kalau butuh ini nanti saya siap memberikan roadmap yang benar untuk Mas Kaisang. Ya, terima kasih Mas Kaisang. Kesiapan kita bikin pasca dan kita tadinya kan Surabaya itu udah tahu sendiri, pasca bayar udah tahu sendiri. Jadi waktu itu kan bayar utang. Ya sekarang ikan berdasarkan LPS, ikan masuk timbang baru dikenakan pajak. Itu laporan mandiri. Jadi ikan yang dijalankan langsung didata berapa jumlahnya kan langsung di
Dela. Halo sis. Dua. Ke dokter. Dua ya. Dan acara TKN diwakilkan dulu aja sis. Ada di DPP siapa yang bisa ikut ya? Coba gue bilang sis guys deh. Masih belum tahu tapi kayaknya di pasar murah. Nanti gue kabarin deh, gue kan ke rumah sakitnya bareng nih. Haji Yanto. Waduh. Ya, Pak James, tadi poinnya apa yang disampaikan kepada Ketua PSI Mas Kaisang Pangarep dan Bu Grace Natali, tadi poin-poinnya apa aja dari nelayan, Pak? Tadi nelayan ada masalah ikan impor yang penuhin pasaran, kondisi kosore yang penuh, justru harga ikan yang turun, khususnya harga fresh ikan dari 20.000 jadi 2.500 ikan fresh. Terus ikan beku yang biasanya bisa jual 15 sampai 20.000 cuma bisa dijual sekitar 5.000-an. Itu tadi Mas Kaisang bilang dia akan usahakan supaya impor ini tidak merajalela dulu di Indonesia ini gitu. Terus masalahnya adalah masalah ekspor. Ekspor kita itu yang ada diskriminasi dari Uni Eropa dan Amerika. Kita kenain di Uni Eropa ekspor kena 20,5% dan Amerika kena 12,5%. Tidak sesuai dengan apa yang kata Menteri bilang bahwa kita ini tangkapnya nggak benar. Justru ya kita nangkap benar. Kita nangkap banyak jenis ikan karena variasi ikan kita banyak, dari ikan pesisir, ikan laut dangkal, ikan laut meridium sampai ikan laut dalam. Sedangkan Uni Eropa cuma di ikan samudra laut dalam, jadi spesiesnya mereka cuma sedikit gitu loh. Jadi bukan apa yang katakan Menteri bahwa kita menangkap barbar, bukan, justru yang barbar tuh Uni Eropa dan negara lain. Kenapa? Mereka seharusnya nangkap di Laut Atlantik, tapi mereka dari coast country ke Samudra Hindia, Samudra Hindia, Samudra Pasifik nangkap ikan. Dengan cara apa? Dengan cara sistem kuota. Makanya Indonesia jangan seperti negara ketiga seperti Afrika, mereka nggak bisa nangkap ikan, kuota kasih ke negara lain gitu loh. Indonesia harus negara Indonesia, nelayan Indonesia mampu. Kenapa?
kenapa harus jual kuota ke negara lain atau seperti apa? Katanya supaya supaya kuota ini bisa membuat itu lebih, kuota tidak ada hubungan sama kualitas ikan gitu loh. Menteri bilang kuota itu berhubungan sama kualitas, sama sekali tidak ada, ya kan? Yang ada kuota itu menciptakan mafia kuota, yang menciptakan orang yang banyak duit beli kuota jual kita ke nelayan. Itu yang mematikan nelayan gitu loh. Jadi harapan kami presiden yang akan datang, ya kan, carilah menteri yang benar-benar tahu nelayan, tahu perikanan, tahu soal usaha perikanan, ya kan. Baik dia mau birokrat pun, mau dia akademisi, mau dia dari praktisi, carilah yang ngerti perikanan, cari yang bisa membela nelayan, yang bisa membela bangsaku.